Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan belajar membuat aplikasi sederhana dengan pendekatan OOP, khususnya aplikasi kalkulator ya. Sebenarnya aplikasi kalkulator itu bisa saja kita buat tanpa OOP. Hanya saja kita akan coba nih oprek gimana sih kalau dengan metode OOP. Tapi yang harus jadi syaratan, kita membuat aplikasi tanpa UI sama sekali. Jadi ini benar-benar konsul, real konsul, pure OOP. Kenapa seperti itu? Karena saya sangat mengkhawatirkan kalau dari sejak awal kita belajar OOP-nya langsung dengan UI, langsung dengan frameworknya .NET UI, nanti khawatirnya malah jadi bingung mana yang OOP, mana yang bukan OOP. Karena kan banyak sekali source code bawaan. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan konsul. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita nanti rancang konsepnya dulu, apa yang mau kita buat, kemudian membuat project baru, terus berikutnya menambahkan beberapa kelas pendukung, dan terakhir menjalankan aplikasi. Setelah itu kita akan publish ke GitHub langsung dari Visual Studio. Kita mulai dari yang pertama nih, merancang konsepnya dulu, no UI. Aplikasi currency ya, kita akan mengambil contoh yang sederhana, aplikasi currency. Silakan nanti teman-teman bisa menerapkan dalam rumus yang berbeda. Bisa konversi suhu itu bisa tiga macam, Fahrenheit to Celsius, Celsius ke Fahrenheit, atau ke rem apa ya, remur atau apa itu, yaitu ada tiga, itu bisa dibolak-balik. Terus nanti ada bisa diterapkan ke rumus kalkulator yang lain, mungkin gaya itu ada tekanan, ada luas permukaan, itu ada kombinasinya. Kemudian ada bisa membuat rumus mencari jarak jika diketahui kecepatan dan waktu, dan seterusnya. Ada banyak rumus yang bisa kita terapkan di sini, tapi kita ambil sampel yang sederhana dalam membuat aplikasi currency. Kenapa? Karena currency itu sebenarnya hanya perkalian sama pembagian. Misalnya ya, $1 itu ada 15.000 rupiah. Berarti kalau $2 berapa rupiah? 30.000 rupiah. Kalau ada $3 berarti 15 kali 3, 45.000, dan seterusnya. Ataupun sebaliknya, kalau ada 30.000 rupiah berarti bisa dapat berapa dolar? 2. Nah, kita akan coba membuat simulasi kalkulator itu dengan pendekatan OP. Nah, langkah berikutnya setelah kita selesai deal dengan konsepnya, kemudian kita membuat project baru. Silakan Anda ikuti juga membuat project baru. Kebetulan saya sudah membuat project di Visual Studio Code dengan judul currency. Nah, saya akan mulai dari step yang sederhana. Sebenarnya currency itu adalah perkalian dan pembagian. Dan itu bisa diselesaikan tanpa OOP. Ya, misalnya saya kasih contoh. Kenapa double? Karena uang itu bisa koma-koma ya, jadi saya pilih double. Double jumlah dolar. Jumlah dolarnya misalnya ada 2. $1 15.000. Pertanyaan, ada berapa rupiah? Double nilai rupiah berarti 15.000 dikali jumlah dolar, ya kan? Terus hasilnya kita lempar ke konsol, kita keluarkan nilai rupiah, maka mestinya jawabannya ada berapa? 30.000. Begitu juga sebaliknya, misalnya kita ketahui ternyata ada jumlah rupiahnya, mau dicari berapa dolar, jumlah dolarnya. Jumlah rupiahnya misalnya 30.000. Berapa dolar kalau ditukar? Berarti gimana? Jumlah rupiah dibagi 15.000. Betul? Nah, terus kita lempar keluar right line. Nilai dolarnya dapat berapa? Sangat simpel.
maka ekspektasinya di sini mendapatkan berapa? $2. Ya, kita jalankan ya, debug start without debugging, dan apa yang terjadi? Ya, benar sesuai dengan ekspektasi ya. Di sini 30.000 dan yang bawah 2. Press any key to continue. Oke. Ini dikerjakan tanpa OOP dan itu bisa jalan. Sekarang gimana caranya kalau kita mau rombak jadi OOP? Yang pertama kita buat kelas baru di sini, new class. Let's say kasih nama saja kelasnya kalkulator. Ya, oke, set. Nah, di sini kita buat functionnya atau metodenya. Public kembaliannya double, typo. Double dollar to IDR. Ini nilai dolarnya. Kemudian karena ini ada return, ada kembalian, maka di sini harus mengembalikan sesuatu. Return dollar to IDR, typo lagi. Aduh. Oke, gimana berarti dollar to IDR? Berarti kembaliannya berupa dolar. Rumusnya gimana tadi? Pembagian ya, misalnya di sini, di sini berarti rupiah. Nah, rupiah dibagi 15.000. Nah, nanti ketemu berapa dolarnya. Begitu juga sebaliknya nih, public double IDR to dolar. Double dolar. Return dolar kali 15.000. Save. Oke, save. Nah, sekarang kita hapus ini. Nggak usah dihapus, nanti buat pembanding. Kita panggil functionnya, kita panggil kelasnya dulu, kalkulator, new kalkulator. Kemudian kita simpan ini di sebagai result IDR. Kita panggil kalkulator dollar to IDR. Ada dolar to IDR, dolar. Berarti inputnya dolar. Salah lagi deh. Cut. Oke, mulai. Nah, sekarang kita tambahkan kelas baru namanya kalkulator, terus di dalamnya itu kita kasih function public double dollar to IDR. Ini nanti untuk mencari 30.000 itu dolar to IDR, berarti ini nanti untuk mencari $3 itu berapa rupiah. Maka di sini inputnya adalah jumlah dolar. Return jumlah dolar dikali 15.000. Ya. Kemudian sebaliknya public double IDR to dolar. Ini jumlah rupiah ya. Return jumlah rupiah dibagi 15.000. Sip. Nah, sekarang di save, jangan lupa di save supaya bisa terkompil otomatis. Nah, sekarang kita panggil dari main programnya, kalkulator. Di initiate dulu kelasnya, kalkulator new kalkulator. Kemudian
kita tampung hasilnya dalam sebuah variabel double. Result rupiah sama dengan kalkulator dolar to IDR, misalnya 4 dolar, ada berapa rupiah. Terus kita print hasilnya, right line, result rupiah, berapa ekspektasinya. Dolarnya 4 dikalikan 15.000, berarti hasilnya mestinya 60.000. Oke. Begitu sebaliknya, double result dolar sama dengan kalkulator IDR to dolar. 75.000 bisa dapat berapa dolar kalau ditukar. Terus kita print console right line berapa nih, 5 ya, 5 dolar, mestinya keluarnya nanti 5. Nah, kita jalankan debug start method ya. Sudah keluar hasilnya, ini seperti yang ekspektasinya tadi 60.000, kemudian yang bawah itu hasilnya 5. Bisa ya? Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok harus dibikin OOP? Nah, karena dengan OOP itu source code-nya jadi terpisah nih bayangnya. Di bagian kalkulator.cs ini dia pure murni kelas untuk melakukan kalkulasi perhitungan. Sedangkan di bagian program CS ini pure murni hanya untuk memanggil fungsi saja. Jadi ini benar-benar terpisah. Itu konsepnya OOP. Next, kalau projectnya udah semakin kompleks nih, jadi mudah di maintenance. Jadi kalau misalnya mau ngubah logiknya saja atau mengubah rumusnya saja, cukup buka kalkulator.cs tanpa harus mengubah program.cs. Gitu konsep sederhananya OOP. Nah, silakan nanti dikembangkan lagi silakan dikembangkan dengan rumus-rumus yang lain. Tadi sudah saya sampaikan, bisa kalkulator gaya, bisa untuk menghitung kecepatan, jarak dan sebagainya, atau bisa menghitung konversi suhu, atau ada banyak lah. Ini konsepnya kurang lebih mirip-mirip. Nah, ada nggak dengan cara yang lain? Ada, bisa. Kita bisa menggunakan cara yang lain. Kita akan menggunakan teknik yang lain, menggunakan interface. Ini tadi kan murni pakai kelas saja dan metode. Sekarang kita lebih advance sedikit menggunakan interface. Teknik menggunakan interface. Pause aja. Kita akan bikin kelas baru saja biar nanti tidak mengganggu kelas, tidak mengganggu yang sudah jalan. Kalkulator currency. Kita bikin nama yang berbeda. Sip, sudah muncul kelasnya. Kemudian di sini kita bikin interface dulu. Interface untuk mengeluarkan respon result. On result, kemudian di dalamnya ada tutup. Oh sorry, ini nggak pakai. Nah, void on succeed, kemudian double result. Oke, next kita bikin konstruktornya. Oh, kok nggak mau, kenapa ya? Parameter double on result, double
koma. Nah, sip. Oke, public kita bikin konstruktornya dulu, kalkulator currency. Nah, di sini ini kita lewatkan interface-nya atau listener-nya. Listener itu berarti nanti view atau tampilan yang bakal nge-listen itu. Kita tambahkan variabel di sini, result-nya sebagai view listener. Equals view listener. Sip. Nah, ini mesti typo nih. Harus public. Nah, ternyata minta public. Oke, maknanya di sini adalah this view listener itu merefer pada ini, pada variabel onResult, kemudian view listener di sini refer ke sini. Nah, berikutnya kita bikin fungsinya yang sama seperti tadi, public. Sekarang kita bikin void saja, $to_idr. Berarti di sininya harus melewatkan jumlah dolarnya. Oke, kemudian kita bikin kalkulasinya. Result sama dengan jumlah dolar dikali 15.000. Kemudian hasilnya kita panggil this view listener dot on succeed. Nah, kita lewatkan hasilnya ke sini, result. Oke, kita akan melanjutkan bagaimana caranya menggunakan teknik yang lebih advance lagi dengan memanfaatkan interface. Jadi interface itu bisa kita manfaatkan untuk men-trigger sesuatu gitu. Nah, seperti yang sudah kita buat tadi, sekarang bagaimana caranya memanggil kelas ini dengan interface dipanggil dari main program. Caranya seperti ini. Kita panggil kelasnya kalkulator currency, kasih nama currency gitu saja, new kalkulator currency. Nah, sekarang dia meminta suatu argumen, ada sesuatu yang harus dimasukkan ke situ. Kita bikin di luar method tapi di dalam kelas program. Kita bikin inner class namanya, kelas currency result, yang merupakan turunan dari interface onResult. Tadi namanya kalkulator currency dot onResult. Nah, pasti dia akan minta sesuatu, kita turuti saja, show potential fix, implement interface. Nah, nanti di sini kita lempar console dot write line. Nah, kita cetak hasilnya, result. Kita cetak hasilnya. Set. Oke, kemudian di sini dia minta membypass sesuatu, kita masukkan nilai currency result ke dalam sini, new currency result. Set. Oke, nah sekarang kita tinggal trigger nih fungsi yang ada di currency dot $to_idr. $to_idr, kita masukkan jumlah dolarnya, misalnya ada 3, berarti nanti mestinya di sini akan muncul misalnya berapa, 3 kali 15.000, 45.000. Nah, yang menarik adalah dengan cara menggunakan interface, kita ini nanti akan hasilnya itu akan masuk dari sini, set, plung gitu. Jadi ini ceritanya dia mengeksekusi kelas, kemudian ini didaftarin nih, nanti hasilnya dieksekusi di kelas currency result.
Kemudian currency dolar IDR dia akan melakukan kalkulasi di sini, dikalkulasi, terus hasilnya akan di-trigger di sini. View listener on succeed ini akan men-trigger fungsi yang ada di bawah ini. Nah, dengan demikian ini benar-benar pisah nih antara logika dengan risetnya akan ditangkap di sesuatu yang lain, di suatu bagian yang lain. Kita coba jalankan debug, start without debugging. Hasilnya sama. Nah, hasilnya akan muncul 45.000. Sama seperti yang kita ekspektasikan. Close. Oke, demikian beberapa cara pendekatan OOP yang bisa kita pakai untuk membuat aplikasi sederhana currency. Silakan nanti diterapkan dengan rumus yang lain. Saya ulangi sekali lagi, jadi pendekatannya sebenarnya membuat sebuah program itu ada banyak. Yang pertama, tanpa OOP pun bisa, dengan pendekatan fungsional juga bisa, dengan pendekatan iteratif juga bisa, prosedural juga bisa. Nah, sekarang karena kita belajar OOP, kita akan menerapkan rumus ini dalam bentuk OOP. Supaya apa? Supaya pisah tuh logic dengan main programnya. Nah, ternyata tadi setelah kita praktekkan ada teknik yang lebih advance lagi dengan menggunakan interface. Dengan demikian antara main program, logic, dan responnya itu akan terpisah semua. Demikian materi ini tentang OOP. Semoga sedikit banyak bisa memberikan pencerahan. Selamat mengikuti modul yang sudah kita sediakan. Rajin-rajin ngoding, jangan bosen. Yang penting terbiasa saja dengan ngoding. Nanti lama-lama akan familiar sendiri. Sampai jumpa.